yang masing-masing. Tapi ada juga yang skopnya luas, misalnya pendidikan, yang penting mah pendidikan saja. Yang penting meneliti pendidikan, mau mata pelajarannya apapun juga boleh masuk, ada yang seperti itu. Jadi setiap jurnal itu punya aturannya masing-masing, punya skop penelitiannya, area studinya itu tergantung jurnal itu sendiri. Makanya Bapak Ibu harus rajin baca aturan dari setiap jurnal yang Bapak Ibu tuju, gitu kan. Atau misalnya tadi saya klik jurnal pendidikan IPA Indonesia ya, yang Indonesian Journal of Science Education. Nah di sini kelihatan ada rankingnya. Oh, Sintanya Sinta 1 dan juga terindeks Scopus juga. Jadi jurnal yang tadi yang sama ya, ternyata dia udah S1 ya jelas lah, udah Q2 gitu kan. Apa Scopusnya di ranking Q2, masa sih nggak Sinta 1 seperti itu istilahnya gitu kan. Ini mah jadi kalau yang di bawah Sinta itu ada jurnal-jurnal yang dikelola oleh orang Indonesia yang ada di Indonesia. Itu ya Bapak Ibu ya, untuk melihat. Lihat lingkung jurnal. Contoh misalnya. Contoh saya misalnya pengelola di Simpul Juara. Jadi Simpul Juara itu adalah jurnal yang dikelola oleh guru-guru beserta staf di distrik Jawa Barat. Tujuannya buat apa? Buat menolong Bapak Ibu guru yang perlu pada saat naik pangkat misalnya. Ketika Bapak Ibu mau ke 4C kan harus ada satu artikel misalnya. Maka itu kami sudah membuat dari mulai tahun kemarin. Tetapi jurnal ini belum terindeks Sinta. Kenapa? Karena belum 2 tahun. Karena aturannya 2 tahun baru bisa akreditasi oleh Sinta. Nah, ketika Bapak Ibu bisa mengklik suatu jurnal, contoh aja ya. Ini misalnya Simpul Juara. Nanti akan ada tanda seperti ini, template misalnya. Ya, template. Nah, template ini kalau Bapak Ibu klik itu berisi aturan penulisan. Jadi Bapak Ibu di setiap jurnal itu sudah ada aturan, jangan nanya lagi, baca dulu Bapak Ibu, biasakan. Jangan dikit-dikit tanya langsung ke istilahnya itu pengelola jurnal. Ya, mending kalau ada waktu, biasanya kalau pengelola jurnalnya dosen bisa lama dibalasnya. Tapi kalau guru bisa responnya cepat. Bapak Ibu baca aja di sini ada aturan penulisannya. Ya, mulai dari ukuran judul harus berapa, ininya gimana, terus berapa halaman, abstraknya berapa kata, itu ada semua lengkap seperti itu Bapak Ibu ya. Nanti kita latihan ya. Kalau ini Bapak Ibu download, misalnya klik, maka nanti itu akan ada aturan penulisan. Itu selingkung jurnal. Jadi setiap jurnal itu punya aturan yang unik, aturannya masing-masing. Nah, struktur artikel. Jadi kalau jurnal itu adalah kumpulan dari si artikel, dan sekarang kita menulis artikelnya ya. Jadi setiap jurnal itu memiliki selingkung tersendiri ya, aturan penulisan tersendiri. Nah, umumnya struktur umum jurnal ini seperti saya paparkan. Setiap artikel itu dalam setiap jurnal itu berbeda-beda Bapak Ibu aturannya. Ya, berbeda aturannya. Jadi jangan disamakan. Tapi umumnya seperti ini. Jadi ketika Bapak Ibu mau menulis sebuah artikel untuk suatu jurnal, siapkan aja yang seperti ini. Karena nanti tidak akan jauh beda lah ya. Yang pertama ada judul. Biasanya suka ada aturan penulisan judul harus bagaimana. Karena rata-rata kalau judul itu biasanya tidak boleh lebih dari 20 kata. Ya, seperti itu. Dan kalau di judul itu, kalau di artikel, kalau artikel luar negeri, Bapak Ibu, itu biasanya harus menghindari kata-kata yang kayak, kalau di luar negeri ya, contohnya gini. Kalau yang mau terindeks Scopus, hindari kata-kata yang ada meningkatkan, terus pengaruh, terus upaya meningkatkan, penerapan model, terus apa lagi ya, pengaruh gitu kan, itu harus dihindari. Jadi ganti dengan kata yang lain, misalnya dengan kata building, membangun gitu kan, seperti itu. Bahkan di luar negeri kadang-kadang judul itu berupa pertanyaan, misalnya gini, apakah efektif pembelajaran jarak jauh di saat pandemi COVID-19? Udah cukup gitu. Kadang-kadang orang lain gitu si judul jurnalnya ini. Jarang yang judul ini kayak gini. Jarang kalau tipe-tipe yang jurnal yang di luar negeri itu jarang yang saya upaya meningkatkan motivasi belajar melalui model X pada pembelajaran jarak jauh di masa pandemi COVID-19 misalnya, seperti jarang yang judul-judul yang kayak kita itu kayak gitu, atau upaya meningkatkan hasil belajar siswa selama pembelajaran jarak jauh melalui model ini, jarang seperti itu karena itu udah ketahuan hasilnya. Upaya meningkatkan, meningkat gitu biasanya, benar nggak? Makanya orang luar negeri kadang-kadang berupa pertanyaan juga boleh seperti itu. Jadi judulnya itu memang yang menarik gitu. Menarik secara ketika kita membaca judulnya itu menarik gitu kan, ada keinginan untuk membukanya. Itu judul yang kedua, identitas.
identitas, biasanya ada nama, ada alamat korespondensi ya, kayak email gitu kan. Email dan instansi biasanya. Kalau guru ya berarti sekolah seperti itu ya. Abstrak nanti ada dua tipe, satu ada yang harus bahasa Inggris, bahasa Indonesia, tergantung jurnalnya lah ya. Dan abstrak itu rata-rata biasanya nggak akan jauh dari 200 sampai 250 kata serta keywordnya. Nanti ada pendahuluan. Pendahuluan ini Bapak Ibu nanti harus ada isinya itu latar belakang, yang kedua itu adalah dasar teori. Jadi di jurnal ini pendahuluan itu beda dengan kayak kalau kita membuat laporan penelitian. Pendahuluan itu kan hanya latar belakang sama rumusan masalah, tujuan dan manfaat. Tapi kalau misalnya di artikel, pendahuluan ini adalah berisi latar belakang dan dasar teori. Itu latar belakang dan dasar teori itu ada di pendahuluan. Di metode ini biasanya berisi yang pertama tujuan penelitian, yang kedua bagaimana caranya data itu diambil, metodenya ya, bagaimana cara data itu diambil, instrumennya juga dijelaskan di sini. Tetapi singkat saja Bapak Ibu, ya singkat saja. Yang penting orang tuh tahu bahwa misalnya, kalau Bapak Ibu ragu bahwa ini tuh, kalau dulu kan kita suka berpikir ya, penelitian ini berjenis menggunakan metode eksperimen dengan metodenya misalnya pretest, post-test, desain apa gitu yang aneh-aneh. Kalau Bapak Ibu nggak yakin, yang nggak usah disebutkan jenis tipe metode penelitiannya, cukup aja bisa penelitian ini merupakan penelitian eksperimen dengan membandingkan misalnya dua kelas, di mana kelas pertama adalah kelas kontrol, yang kedua kelas yang diberi pelakuan apa-apa seperti itu. Ya, jadi nggak usah metode itu yang ribet-ribet lah. Jadi Bapak Ibu jelaskan dengan kata-kata sendiri saja. Jangan menggunakan misalnya metode yang digunakan dalam penelitian ini metode eksperimen. Menurut Arikunto, gitu kan, tahun sekian, metode eksperimen adalah, nggak usah disebutkan, orang juga udah tahu eksperimen itu seperti apa. Jadi ngapain Bapak Ibu istilahnya itu wasting time lah. Jadi Bapak Ibu tulis aja yang Bapak Ibu lakukan, metodenya seperti apa, ngambil data seperti apa, dan kalimat sendiri. Ini untuk apa? Untuk menghindari nanti kemiripan. Kalau Bapak Ibu misalnya menuliskan menurut Arikunto gitu, nanti akan jadi kemiripannya menjadi banyak. Karena nanti di setiap jurnal itu ada aturan plagiarism checker gitu kan, plagiarism checking. Jadi nanti akan dicek plagiarismenya. Contoh kalau di Simpul Juara itu kalau melebihi dari 50% maka itu akan dikembalikan. Ya, akan dikembalikan seperti itu Bapak Ibu. Jadi nanti akan dicek dengan Turnitin nih. Ada yang tanda seperti ini. Ada kan kami ada Turnitin ya. Jadi kalau di kami nanti akan dicek Turnitin kemiripannya. Ya. Jadi dicek bisa kemiripan. Karena sekarang itu jurnal udah jarang sekali yang cetak versinya online. Ya. Karena kenapa? Nah, kalau cetak mah bisa dipalsukan, kalau online mah bisa dicek kemiripannya, apakah dia mirip jurnal yang mana, jurnal mana. Kan dari blog pun nanti kelihatan ya. Kita ngambilnya dari blog mana seperti itu. Berikutnya hasil dan pembahasan yang cukup-cukup saja Bapak Ibu, karena rata-rata jurnal itu 4 halaman, 5 halaman ya. Jarang sekali yang di atas 10 halaman. Ya. Memang ada beberapa jurnal yang memperbolehkan di atas 10 halaman. Jadi Bapak Ibu cukup 4 halaman juga menulis sebuah artikel tersebut. Berikutnya lagi hasil dan pembahasan ya. Bahkan ketika menulis tabel pun beberapa artikel ada yang tabel itu kiri, kanan, atas, bawah memang harus ada garisnya. Tapi ada beberapa artikel yang syaratnya itu di jurnal tersebut si garisnya itu hanya atasnya saja, pinggirnya itu nggak boleh ada garis kalau membuat tabel. Jadi tabel pun sampai diatur Bapak Ibu dalam membuat sebuah artikel. Jadi benar-benar Bapak Ibu tuh baca aturan dari penulisan sebuah artikel dalam jurnal tertentu. Semakin bagus suatu jurnal, biasanya aturannya semakin saklek dan semakin banyak, semakin repot istilahnya. Berikutnya kesimpulan, ya, sesuaikan aja dengan tujuan dan daftar pustaka. Nanti kita cek tipsnya seperti apa. Tips menulis artikel. Yang pertama, Bapak Ibu kuasai mencari sumber referensi. Ya, bagaimana cara misalnya mencari dasar teori untuk pembahasan? Jangan menggunakan misalnya Google saja, ya. Atau misalnya menggunakan referensi yang sudah tua. Menggunakan referensi itu maksimal 10 tahun terakhir. Bahkan beberapa kampus saja, itu 5 tahun terakhir loh Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu misalnya di kuliah di kampus-kampus tertentu yang memang bagus lah ya, misal kampus-kampus S2, S3 di tempat yang sangat bagus, itu harus 5 tahun terakhir. Kan misalnya 50%-nya harus artikel, maka mau tidak mau Bapak Ibu harus tahu bagaimana cara mencari referensi artikel yang bagus. Misalnya kalau harus Scopus, carinya di mana gitu, Bapak Ibu harus tahu. Oh mungkin di Science Direct,